Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mengaji di titik pagi masih dengan edisi dari Reflection Dr. Kafita Halpern. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dan kita berdoa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan. Kemarin kan nggak ada ya. Jadi kita ganti hari ini. Ini yang langsung masuk ke 1 Juli. Karakteristik apa yang memfasilitasi pemahaman dan transformasi. Jadi, tapi yang perlu dipahami ya, yang perlu dipahami itu kan bahwa keseluruhan ya, keseluruhan kerjaan spiritual itu kan dia agar orang itu lebih dominan ya, agar orang itu baik secara personal maupun secara kolektif itu dominan digerakkan oleh konteks aku sejati. Itu inti ya, intinya itu. Intinya itu. Kenapa mesti orang itu harus digerakkan harus didominasi oleh konteks aku sejati? Karena orang itu butuh keheningan ya. Jadi gini, orang itu butuh satu, dia tidak boleh terbebani oleh penderitaan. Gitu. Kalau orang itu menderita, penghidupannya nggak terurus. Orang itu juga nggak boleh bodoh. Kalau bodoh juga nanti penghidupannya nggak terurus. Jadi kebodohan. Hawking tuh pernah nulis. Hawking tuh nulis di buku apa, bukunya yang mana ya? Tapi itu intinya gini. Kata Hawking gini, tidak ada pelajaran yang lebih besar yang perlu dipelajari untuk mengurangi penderitaan manusia dan mengakhiri kebodohan. Ya. Jadi tidak ada pelajaran, saya tulisin aja ya. Tidak ada pelajaran mana tadi? Yang lebih besar yang perlu dipelajari. Yang lebih besar dan perlu dipelajari untuk mengurangi penderitaan manusia
untuk mengurangi penderitaan manusia dan mengakhiri kebodohan. Dan mengakhiri kebodohan selain kebenaran bahwa kalau Hawking bilangnya segala konten tunduk pada konteks. Segala konten tunduk pada konteks. Kalau kita parafrase bahwa tidak ada pelajaran yang lebih besar dan perlu dipelajari untuk mengurangi penderitaan manusia dan mengakhiri kebodohan selain kebenaran bahwa orang itu tunduk pada konteks aku gitu. Orang tunduk pada konteks aku. Atau orang itu selalu didominasi oleh konteks aku gitu. Seperti itu. Nah, keseluruhan program kita, ya TBP, ya apa namanya, TBP, Kamisan, MTLOC itu tujuannya satu kayak tadi. Konteks aku yang dominan. Biar orang itu, orang baik individu maupun kolektif. Kelihatannya jaringannya ini kan. Cuman berbaginya belum keluar kan. Ada mulai berbagi tapi nggak keluar. Ini di kantor atau di mana Kang? Kantor. Coba chat ulang. Ini udah. Ya. Wah, ini ada Mas Anas Semarang, ada Pade, ada Bang Firman. Udah. Sampun Kang, sampun. Oke. Ya, jadi ada dua sebenarnya yang kita harus atasi, yaitu penderitaan dan kebodohan. Ini dua-duanya kan membuat penghidupan orang tuh berantakan. Penghidupan tuh berantakan. Dan tidak ada pelajaran yang lebih besar dan perlu dipelajari untuk mengurangi penderitaan manusia dan mengakhiri kebodohan selain kebenaran bahwa segala konten atau orang, itu saya parafrase gini, tunduk pada konteks aku, tunduk pada konteks aku. Ya, jadi kalau konteks aku itu level 1, maka orang itu tidak terurus penghidupannya gitu. Dari situ muncul hidup kok gini-gini saja lah, gimana nggak gini-gini saja.
konteks akunya itu, konteks aku yang mendominasi orang itu tidak pernah berubah, selalu konteks aku level 1. Seperti itu. Itu yang paling penting. Oke. Nah, lalu untuk bisa apa namanya, karakteristik apa gitu yang bisa memfasilitasi dan yang bisa memfasilitasi pemahaman dan transformasi konteks aku pada orang itu gitu. Dijawabnya itu dedikasi, artinya tuh serius meneliti pada diri sendiri jenis-jenis konteks aku yang mendominasi orang, itu harus serius meneliti jenis-jenis konteks aku yang menggerakkan orang. Harus serius itu, nggak bisa disambi. Maksudnya nggak bisa tidak mau tahu dengan itu. Dan untuk bisa meneliti jenis-jenis konteks aku yang menggerakkan orang itu, yang mendominasi orang itu, banyak-banyakkan sesi transendensi. Karena ini nggak bisa dibaca di buku toh. Jadi konteks aku yang mendominasi itu selain dibaca di buku ya, selain dibaca di buku, Dissolving Ego, TLOC, itu harus bisa ditunjuk pada orang. Misalnya, nature konteks aku 50. Oh, ini kan harus bisa ditunjuk sama orang. Kapan ini nature konteks aku 50 ini mendominasi orang? Nah, itu yang kadang-kadang tuh yang belajar tuh tidak sampai ke sana. Wah, itu enggak bisa itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi mesti ada dedikasi untuk meneliti. Belajarnya itu gitu. Cepat itu. Ada dedikasi untuk meneliti jenis-jenis konteks aku pada orang, pada lagu, pada film gitu kan. Kalau sudah bisa begitu, sudah bisa bersaksi begitu, nanti dia pintar. Oh iya, ini yang dimodel sama PCI itu benar adanya. Udah tasdik dia. Tasdik itu bisa menunjuk langsung. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu jangan-jangan orang pada dirinya sendiri itu sudah lama didominasi oleh konteks aku yang lemah tanpa sadar. Yang nggak tahu,
dengan sering tasdik itu jadi peka bahwa oh, orang yang namanya Aswar ini itu digerakkan oleh konteks aku 75, konteks aku 50. Akunya itu harus bersaksi. Jadi konteks aku dimensi ke-6 itu bahwa ada banyak. Jadi aku sebagai penyaksi. Penyaksi ragam konteks aku yang mendominasi orang. Bangun pagi tiba-tiba ya, karena mimpi kali ya. Orang yang namanya Aswar itu mulai didominasi oleh konteks aku, nature dari konteks aku 100. Wah, akunya itu bersaksi. Gitu ya. Terus karena akunya itu bisa bersaksi bahwa orang ini dialiri oleh nature dari nature 100. Akunya itu hadir. Nggak lama ya hilang. Larut. Larut. Coba kalau aku menjadi orang. Ya. Oh, pasti cemas mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini. Dan gitu. Bisa kacau, tapi karena konteks aku pada orang ini, itu konteks aku minimal D6, aku sejati. Itu justru, oh, waktunya hening. Izinkan dia lewat. Letting go. Letting go. Dia letting go. Karena orang ini dominan konteks aku dimensi ke-6. Jadi bisa menyaksikan orang ini itu dialiri oleh konteks atau nature 100. Jadi nggak mencari keluar, ini kenapa ini kenapa ini bagaimana mengantisipasi, nggak usah. Ya, karena sudah terbiasa meneliti jenis konteks aku yang mendominasi orang. Gitu. Jadi ada pemahaman yang memfasilitasi, ada karakteristik yang memfasilitasi pemahaman dan transformasi. Seperti itu. Kuncinya itu serius, neliti jenis-jenis konteks aku gitu. Serius. Saya mulai merasa penting gitu ya untuk meneliti itu setiap hari, setiap saat gitu. Itu tahun 2009. Titik kritisnya itu 2009. 2009 itu kan ya orang yang namanya Aswar itu titik terendah. Untung waktu itu tidak menghadapi penyakit. Hanya nggak ada uang. Titik terendah sosial itu kan tidak ada uang. Sebenarnya nggak apa-apa tiada uang. Yang penting punya tabungan. Tidak ada tabungan juga. Kemudian tidak ada pekerjaan. Oh, ini. Lalu tidak ada tempat tinggal. Wow, titik terendah. Tidak ada tempat tinggal. 2009 itu saya. Itu kan saya nyatanya pada Aswar itu. Ini parah ini. Yang lebih parah dari ini ada. Ada uang tapi dari orang tua. Itu parah itu. Seolah-olah punya uang padahal itu pinjaman.
pemberian, bukan hasil partisipasi. Itu parah itu. Seolah-olah nggak ada masalah, tapi itu sumber masalah besar. Ada yang lebih besar dari ini gitu, yaitu ada uang tapi itu dari orang tua. Masih tergantung. Kalau ini kan dia nggak tergantung. Hanya kondisinya itu terpuruk. Ada lebih parah dari kondisi terpuruk, yaitu kondisi tergantung. Ya, kalau ini kan hanya nggak punya apa-apa. Padahal sosial itu mensyaratkan harus punya segalanya. Tuh. Kan konteks penghidupan orang ini kan nggak boleh nggak punya apa-apa. Nggak boleh. Seperti itu. Tidak ada uang, tidak ada. Yang lebih parah dari ini tergantung. Tergantung. Parah itu. Itu sudah. Itu harus diputus. Biar nanti aku itu menghadapi kondisi senyatanya pada orang bahwa, loh, orang ini tidak punya apa-apa loh. Jangan merasa tidak ada masalah. Ada masalah yaitu perolehan nikmat yang menyimpang. Ya, ada perolehan nikmat menyimpang. Aku nggak partisipasi kok dapat nikmat. Gitu. Itu penyakit. Itu penyakit. Nah, setelah ini baru ini. Tapi saya tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Itu setelah punya banyak. Setelah bangkrut. Ya, mungkin waktu itu habis 400-an. Saya habis. Totalnya mungkin 400-an. Habis. Nah, jadi aku itu harus jernih dalam arti itu harus tahu gitu loh bahwa orang ini itu kondisi penghidupannya harus nyata gitu, dilihat, dipersaksikan. Ya, harus nyata aku itu bersaksi pada kondisi penghidupan orang. Gitu. Harus nyata dulu bersaksi gitu. Oh, orang ini dalam bahaya. Dan yang membahayakan orang itu aku. Kan menjadi sangat berbahaya orang itu kalau aku itu tidak mau bertanggung jawab tidak mengambil tanggung jawab pada konteks keorangan. Udah tahu bahwa orang ini dalam 24 jam itu biayanya kan ngalir terus. Argo hidupnya, argo penghidupan orang ini ngalir terus itu. Ngalir terus. Buat sampo. Itu kan dibayar semua. Namanya penghidupan itu harus dibayar. Nah itu akunnya itu harus bangun dan mengiyakan kenyataan bahwa orang ini jalan terus loh argonya. Gitu. Nggak gratis kehidupan orang itu. Argonya jalan terus. Di situ aku itu mampu melihat itu saja sudah bagus. Bahwa orang ini itu hidupnya kayak gini. Gitu. Mampu melihat, mampu mengalami, mampu merasakan kondisi keorangannya sendiri. Itu yang penting gitu. Itu.
Seperti itu. Masa? Jadi aku itu nggak bisa sibuk hiperaktif, searching sana sini, gitu kan. Kak, ini keadaannya itu gimana? Nggak boleh terlalu kompulsif. Lihat orang ini. Jangan-jangan tuh aku itu hiperaktif karena mentalitas algoritma. Ya. Kalau dulu di dalam pelajaran pengembangan diri itu kita mengenal istilah mental miskin, ya toh? Mental kere. Sekarang itu ada lagi satu fenomena mental algoritma. Sibuk kemana-mana karena digerakkan oleh algoritma. Gitu. Seperti itu. Jadi waktunya itu habis. Aku itu sibuk mencari kesenangan melalui algoritma. Segala macam berita dibacanya, yang itu tidak tidak dalam rangka untuk mengakhiri penderitaan pada orang, dan tidak untuk mengakhiri kebodohan pada orang. Ya gitu. Habis waktu. Itu aku namanya, jadi gini, aku itu habis waktunya hanya untuk eksis di dunia digital. Ya, konsumsi informasi digital itu sudah masyarakat itu sudah parah konsumsi informasi digital itu karena algoritma, bukan karena dia butuh sebenarnya, tapi karena settingan algoritma. Dan itu terlihat dari fenomena munculnya FB konten kreator yang asal-asalan, tapi mereka bisa mendapatkan uang dari hal yang tidak dalam rangka mengakhiri penderitaan. Seperti itu. Dan kebodohan itu yang jadikan konten gitu. Nah, itu yang kemudian para Indonesia itu sebenarnya scrolling terus cari berita ijazah palsu. Itu bukan karena dia butuh, tapi itu karena program. Itu karena tarikan algoritma. Itu makin berat anak-anak itu sekarang. Padahal aku itu ya, dalam waktu 24 jam, aku itu harus eksis di dimensi keempat, bikin dunia buatan. Jadi kan gini ceritanya itu. Aku itu eksis di dimensi ketiga. Ya karena sudah punya tubuh. Tetapi kemudian ketika dia eksis di dimensi ketiga, aku itu karena punya tubuh, kemudian diperpanjang ke digital gitu. Makin lama aku itu eksis di dunia dimensi ketiga. Akhirnya apa? Dimensi keempat nggak eksis. Karena kalau dimensi keempat itu dia harus self-regulasi. Cirinya bahwa aku itu terlalu eksis, hiperaktif, kompulsif di dunia digital itu industri-industri farmasi meningkat. Konsumsi itu meningkat. Karena orang hanya di sini gitu. Konsumsi gula meningkat. Mestinya kalau aku itu eksis
di dimensi kelima, di dimensi keenam, di dimensi ke-10 dalam aku itu eksis, dalam nama-namanya, konsumsi itu turun. Saya berapa tahun terakhir ini itu dominannya hanya makan ubi 2 sehari. Gak apa-apa. Saya pikir, ringan sekali ya biaya kebutuhan makan saya, hanya makan ubi 2. Telo 2. Nah, orang barat itu, akunya itu eksis di dimensi keempat. Karena sudah ada suatu ruh kebudayaan baru, bahwa saya berpikir, maka saya ada. Ini itu bisa kita pahami gini, bahwa di dimensi keempat itu, aku itu kan eksis dalam dunia buatan. Jadi kalau kamu tidak punya dunia buatan, kamu tidak eksis di dimensi keempat. Kamu tidak, berarti kamu tidak berpikir. Maksudnya Descartes itu salah satunya kita bisa tafsir bahwa saya berpikir maka saya ada. Saya membuat dunia buatan. Itulah, maka saya ada di situ gitu. Makanya di awal-awal revolusi, habis revolusi kebudayaan, baru revolusi ilmiah. Karena setiap orang itu mesti eksis di dimensi keempat. Ngapain? Bikin dunia buatan. Bikin dunia buatan. Dan karena berlomba-lomba menghasilkan dunia buatan, muncul revolusi industri. Itu hasil dari ruh kebudayaan. Saya berpikir, maka saya ada. Descartes itu menaikkan derajat aku itu dari hanya eksis di tubuh menjadi juga eksis di dunia buatan. Naiklah derajat aku. Itulah sebenarnya ruh zaman Eropa sampai sekarang. Mereka itu membuat macam-macam itu sebagai ruh kebudayaan, bahwa saya harus eksis dalam dunia buatan yang disebut berpikir itu. Berpikir itu kan membuat dunia buatan. Bikin telepon, bikin listrik, ya, itu dunia buatan. Itu yang kemudian kenapa gitu ya, kenapa setelah revolusi kebudayaan dinaikkan derajat aku itu oleh Descartes. Dinaikkan dari hanya eksis di tubuh menjadi eksis di dunia buatan. Ya gitu ceritanya. Ceritanya ruh zaman Eropa, kenapa mereka maju? Iya, karena mereka sejak awal sudah menginginkan eksis di dalam dunia buatan. Maka mereka membuat dunia baru di luar tubuh mereka. Gitu. Bikin sekolah, bikin rumah. Itu dunia buatan. Loh kok di sini sekolahnya kok aneh. Malah disuruh adaptasi dalam dunia yang buatan itu. Bukan membuat. Lain sekolah kolonial. Itu kan harus tahu tuh sejarah. Ruh sekolah kita itu bukan untuk membuat dunia buatan, tapi biar kamu kerja di dunia yang sudah dibuat oleh mereka. Itu kan, itu namanya sekolah kolonial zaman dulu. Dan ruh itu sekarang sudah menghadapi tantangan, di mana yang sekolah itu justru 1 juta itu orang itu nganggur. Nah, itu kemarin yang saya ceritakan di Jogja sama wakil rektor akademik UHO, Pak Haji gitu. Pak, gimana?
Kan gitu. Jadi mesti ada ya semangat untuk membuat dunia buatan. Biar apa? Biar aku itu eksis di sana gitu loh. Dunia buatannya ngapain? Ada yang disiplin macam-macam. Ada yang bikin bisnis, itu dunia buatan. Ada yang bikin ilmu, macam-macam. Itu dunia buatan. Dari situ ruhnya Descartes. Orang Indonesia itu belum sampai di situ. Nggak sampai. Belum ada dorongan bahwa setiap orang Indonesia itu mesti eksis dalam dunia buatannya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Mari itu ngobrol sama apa ya Pak Haji, kebetulan belum lama diangkat jadi profesor, terus ngobrol sama Pak Sulis, ya profesor di UPN. Loh, ini dunia pendidikan kita ini itu masih ruh kolonial. Orang pergi kuliah demi bisa adaptasi di dunia buatan. Biar bisa adaptasi, biar bisa keterima di dunia buatan yang sudah mapan. Padahal awalnya itu orang pergi kuliah itu biar bisa membuat dunia buatan sendiri. Maka terjadi ledakan penemuan kan. Ya kan ledakan penemuan dulu, baru era industri itu udah dunia buatan. Lama-lama orang sini akunya itu menghabiskan seluruh hidupnya, masa depannya di bola balik dari habis digital, makan lapar, tidur digital lagi lu. Habis tanahmu nanti kamu jual. Untuk biaya bola balik, aku itu bola balik dari tubuh ke digital, tidak pernah membuat dunia buatan. Loh, terus kuliahnya itu apa gitu? Ya, oh ternyata nggak paham. Saya berpikir maka saya ada. Orang sini nggak perlu berpikir membuat dunia buatan itu sebagai suatu bukti eksistensi. Di sini itu sudah cukup puas aku itu bereksistensi di tubuh, lalu diperluas di dunia digital. Padahal itu dunia buatan semua. Nah, itu orang tua harus bertanggung jawab dalam memberikan. Jadi orang tua itu pada akhirnya harus bertanggung jawab karena telah mengambil masa depan anak-anak itu dengan cara memperluas ketubuhan. Tapi tidak naik dimensi, tapi diperluas ke digital. Itu kan hanya perluasan tubuh kan, tapi tidak naik dimensi. Makanya bagi yang ngerti zaman ini tuh ngeri banget loh. Dulu saja eksistensi aku itu hanya di tubuh, tidak diperluas di digital, nggak sampai dimensi keempat. Nggak sampai. Apalagi sekarang masa depan anak-anak itu diparkir lebih lama ke dimensi 3 juga kan. Tapi digital. Ya, kan di situ bahayanya tuh. Itu kan yang di yang dicemaskan oleh Gita Wirjawan ketika ketemu Satguru. Bahkan sampai sekarang itu kecemasannya Gita Wirjawan itu terus-menerus disampaikan di banyak acara podcastnya. Bisa bangkrut ini, bisa dicaplok orang nih. Makanya Cina itu mensupervisi penggunaan TikTok itu.
konten-konten yang beredar itu harus konten-konten sains dalam rangka untuk digital itu dalam rangka untuk menaikkan konteks aku itu ke dunia buatan. Cina itu sudah merajai dimensi keempat karena dia membuat banyak hal. Masyarakatnya itu harus eksis di dalam dunia buatan itu. Ya gitu. Nah, di sini itu masyarakatnya itu nggak ngerti bahwa itu berbahaya secara spiritual gitu. Negara juga nggak ngerti. Blokir aja sebenarnya. Kenapa lah? Itu konten itu tidak dalam rangka untuk memuliakan aku. Kehadiran aku itu justru ter uh, jadi sekarang itu aku kena penyakit mental algoritma. Artinya apa? Masa depannya tergadai oleh algoritma. Padahal bangsa-bangsa lain itu sedang bergerak, sedang mendorong masyarakatnya untuk bisa eksis di dunia buatan. Nah, itulah berpikir gitu. Berpikir itu adalah suatu pengandaian buatan gitu. Ya toh, pengandaian buatan. Heran saya itu apa? Terutama kampus ya. Mestinya kan ini disampaikan di sejak hari pertama ketika kuliah. Bahwa kamu kuliah itu berarti kamu mesti bisa eksis di dalam dunia buatan. Kamu harus punya dunia buatan gitu. Mestinya begitu. Ini mah enggak. Kemarin itu saya sampaikan ke dua teman saya yang baru dilantik profesor. Wah, katanya nanti kalau kamu nanti pas penerimaan mahasiswa baru, nanti kamu yang ngisi kuliah. Iyalah, jangan lupa amplopnya. Lah ya udah eksis kan. Itu mahal itu kan. Jangan lupa amplopnya itu harus tebal ini soalnya. Sekolah kok nggak ngerti ngapain gitu. Saya berpikir maka saya ada itu maksudnya. Kayak gitu. Aku itu mesti harus membuat dunia buatan biar dia eksis di sana, eksis di ekonomi, eksis di kimia, itu dunia buatan semua. Eksis di politik, aku itu harus eksis. Nggak boleh hanya eksis di badan. Nggak boleh hanya eksis di badan aku itu. Tambah lagi eksis di medsos. Itu suatu kesalahan. Dan itu dunia pendidikan harus bertanggung jawab. Anggarannya loh 20% dari APBN. Ternyata beli Chrome itu untuk searching, bukan untuk menaikkan derajat aku biar bisa punya dunia buatan. Sekarang ini kan dunia ini rame. Dunia ini rame. Kenapa? Karena banyak dunia buatan ya. Lahir dari mana dunia buatan itu? Lah ini dari ruh kebudayaan Descartes itu. Saya berpikir maka saya ada. Jadi orang barat itu berlomba-lomba membuat dunia buatan biar akunya itu eksis. Biar eksis. Ciptakan bisnis ini, biar akunya itu eksis di dimensi keempat. Bikin dunia ekonomi. Itu saja sudah cukup makmur. Belum lagi aku itu harus eksis di dimensi kelima. Kudu eksis. Punya dunia batin. Dimensi keenam harus eksis. Aku itu juga harus eksis di nama-namanya. Di alam nama-namanya. Nah, kayak gitu toh. Nggak hanya eksis di tubuh. Aku juga harus bisa eksis di dalam dunia buatan. Dunia buatan apa? Nggak ada.
Pemerintah ya ndak punya dunia buatan, bisanya itu ya caplok tanah masyarakat. Nggak punya dunia buat kampus yang katanya itu tempat intelek itu mampu membuat dunia buatan. Bahasa munanya itu kak fotokah dia. Itu seharian itu ngobrol sama dua teman itu. Seperti itu. Harus bisa bikin dunia buatan. Mainan, ya. Nah, itu gunanya sekolah. Bikin dunia buatanmu loh. Wong Albert Einstein itu mungkin yang nggak sunat. Bikin dunia buatan fisika loh. Belum sunat itu. Mungkin ya, mungkin. Kita kan nggak tahu ya. Lah kita ini udah sunat, udah toriko, udah macam-macam. Nggak bisa bikin dunia buatan. Itu bagi saya lah, ini kampus gimana? Itulah yang kemudian membuat orang barat itu senyum sinis ke orang-orang beragama. Agama opo iku? Wong akunya loh. Nggak jauh beda dari binatang. Hanya eksis di tubuh. Kan gitu. Makanya kamu tawarin macam-macam itu orang barat. Kampret ini orang. Nggak tahu diri. Wong akunya aja lo nggak bisa eksis. Di dunia buatan nawarin macam-macam. Surga ini. Gendeng wong iki. Wong akunya aja loh. Belum jauh-jauh dari dunia binatang. Podo-podo eksis di alam tubuh. Kok nawarin macam-macam. Itu yang bikin orang barat itu apa ya, menjelek-jelekan orang beragama. Apa sih orang ini ngomongin langit surga? Wong akunya aja loh hanya mampu eksis di tubuhnya itu. Kalau tubuhnya tak kasih virus mati dia itu. Kata orang barat. Orang sini nggak ngerti apa-apa. Kafar, kafir, kofar bukan. Mereka itu sudah naik eksistensi akunya gitu loh. Yang nawarin agama ini, aku yang eksistensinya hanya di badan. Mana percaya dia? Coba kalau yang nawarin agama ini, aku yang sudah eksis, minimal kelima, ikut semua itu. Wih, sakti loh dia. Kalau dunia, karena dia, lima itu sudah melampaui dunia buatan. Sudah punya dunia buatannya sendiri. Ya, gagah itu. Gagah. Jadi aku itu harus, makanya kan kalau di apa ya, kalau di apa ada satu ceramah ceramah lah ya dari Profesor Kadirunianya. Aku itu harus bisa jikir di seluruh alam, eksis di seluruh alam, gitu kan? Aku itu harus bisa jikir di seluruh alam, gitu. Jadi alam ini tuh suatu spiral, ya kan? Spiral. Alam tubuh, aku eksis di situ. Ya punya tubuh, ya kan? Punya otak, aku harus eksis di situ di alam buatan. Punya life, aku eksis ya di situ. Aku eksis di alam kesadaran, aku eksis di alam ketuhanan. Lah itu baru eksis di tubuh aja loh, guys. Ngomongin surga itu ditertawain sama yang ngerti. Ditertawain sama orang-orang filsafat. Ini kau nggak tahu diri, eksis semua loh, baru di kaki. Eksis semua aja loh, baru di tulang, baru di daging. Kok wes ngajak yang sudah eksisnya di dunia buatan kan gitu. Nah,
Itu kadang-kadang sama teman, jadi kalau habis ketemu teman-teman saya yang doktor, profesor itu ya enak ngobrolnya gitu loh. Gimana sih anak mahasiswa itu loh. Makanya saya kalibrasi kampus-kampus di Indonesia S1-nya itu lebih banyak hanya bisa self regulasi, emosi regulasi. Nggak bisa bikin dunia buatan, nggak bisa. Itu saya kalau ketemu teman-teman yang dosen, loh mahasiswamu loh, hanya baru kemampuan terbaiknya itu bisa self regulasi, emosi regulasi, belum bisa bikin dunia buatan. Kadang ya itu loh, punya dunia buatannya sendiri. PCI itu dunia buatan sendiri, walaupun sekolahnya di pondok, punya dunia buatan. Tempatnya di musola guru saya itu bisa bikin dunia buatan. Makanya mereka mau berteman, karena orang ini itu tahu hakikat dari pendidikan. Iso nggawe dunia buatan, berpikir. Meskipun saya belajarnya di musola guru saya, mestinya begitu orang Toriko. Alah, dunia buatan aneh itu. Tak gituin. Jadi teman-teman saya itu, oh kamu anu ya, lu belajar lo di musola guru saya. Aku itu harus eksis, harus bisa berzikir di seluruh alam. Alam rahim wes lulus. Sekarang masuk alam tubuh, alam dunia. Dijaga eksisnya. Nanti di alam buatan bikin. Jangan kok mahasiswa disuruh kamu kerja sana. Loh, nggak disuruh bikin. Akhirnya apa? Sekarang pengangguran di mana-mana. Gara-gara doktrin kalian kerja sana, kerja sini. Padahal sekolah itu ya harus bikin dunia buatan. Terus mereka bilang, kan itu dokter mas. Iya, iya. Dokter itu nggak baru punya dunia buatan toh dokter itu. Profesor itu ya bahkan dia punya paten untuk dunia buatan. Waduh, kurang jauh sekolah ya, harus dokter. Wah, kalau kayak gitu ya gimana ya? Masalahnya dokter di Indonesia itu kurang. Dokter itu kurang di Indonesia. Padahal yang bisa membuat dunia buatan itu ya dokter-dokter itu. Dokter, profesor itu harus banyak. Eksisnya baru di tubuh ya, susah. Jadi agama ini, maksud saya itu gini ya, kita ini kan membawa nama nabi, membawa nama guru toh. Usahakan akunya itu eksisnya mampu melampaui dunia buatan gitu loh. Karena kita ini punya beban agama. Ini kan agama kita itu di pundak kita. Kalau umatnya itu hanya eksis di tubuh, belum dakwah itu orang sudah tertawa gitu. Tuh si ini gitu kan. Si dungu ngajak orang ketemu Tuhan, dia saja masih eksis di Tuhannya di tubuh. Itu teman-teman saya suka gitu ngomongnya. Saya sampaikan aja gitu. Tapi kalau ngomong sama saya gitu enggak berani. Oh, kamu pintar apa kamu? Kamu bisa eksis di dimensi 10 kamu. Kamu hanya di dimensi 4 kok. Ya gituin, enggak berani. Kamu bisa eksis dimensi kelima kamu. Coba kalibrasi, cari jejakmu di dimensi 5, eksis enggak kamu ini? Enggak eksis. Enggak berani. Sehingga ketika ngomong Toriko itu, keren ini. Di dimensi 4 eksis, dimensi 5, kenapa? Oh, mesti disuruh jikir di semua dimensi alam sama gurune. Tapi jikir bukan berarti begini juga kita itu yang salah. Bukan berarti rendah. Dimensi 3 itu suatu dimensi ya harus diucap, ada syariat di situ. Harus dilaksanakan keeksisan di dimensi tubuh itu kan. Bukannya kemudian dibuang enggak. Itu harus
di checklistnya dimensi tubuh oke, kan gitu tuh. Jangan saya nggak usah, kalau gitu nggak usah dimensi tubuh, nggak usah sholat karena itu hanya dimensi gerak. Loh, justru dimulai dari situ. Tubuh oke, pikiran oke, terus lah tubuh aja kamu nggak eksis, malah banyak tidur, wah ya nggak bisa, harus eksis di tubuh aku itu. Kan sama tuh, orang sholat itu kan aku itu eksis dari tubuh sampai nama-nama Tuhan. Oh gitu. Makanya disebut miraj. Aku lewat satu kali lewat sholat itu, aku itu eksis di segala alam. Eksis di tubuh, kan harus pakai tubuh toh. Nggak boleh saya hanya sholat itu eksis di dalam batin. Yo, nggak bisa. Harus eksis di tubuh. Harus ngadap kiblat. Kamu jangan ngadap ke atas. Itu ndak eksis di tubuh gitu. Ngono Mas Jayen. Jadi kalau sudah eksis di, tetap ya tubuhnya dihadapkan kiblat. Jangan dianggap menghadap kiblat itu hanya formalitas, ngawur. Itu cara eksis. Itu. Saya dulu dibilang sama Simbah itu nanti kamu. Karena saya itu terlalu dominan waktu itu eksisnya di dunia buatan. Gawe-gawe, bikin model, itu saya kerjaan saya memang itu. Terus dibilangin sama Simba, oh di dunia buatan tuh eksismu ya 30% aja. 70% itu ya di mana di dalam kehidupan eksis aku itu live. Naik lagi ke eksisnya ya nama-nama Tuhan itu. 70% itu lampaui dunia buatan. Di tubuh kan sudah ya, di dunia buatan ada eksistensinya. Punya dunia buatan. Kayak gitu. Ya. Jadi masyarakat kita itu memang belum bahwa aku itu harus melakukan perjalanan spiritual demi eksistensi. Minat dulumat ilanur. Dari alam-alam yang gelap, alam tubuh ini gelap, ke alam cahaya. Ke alam nama-namanya gitu. Orang Toriko itu berkewajiban nih. Suatu perjalanan torik. Torik itu apa? Kalau bahasa mana itu kabungkah. Kemarin kan saya tulis, saya upload itu di Facebook saya tuh. Torik itu bahasa menanya kabongka. Kabongka itu dia jalan yang uh, apa ya, dari sini dia keluar gitu, tembus sini, menghubungkan dua titik yang berbeda, itu torik. Bahasa menanya itu kabongka. Bongka itu dibuka jalur itu. Beda dengan kangkaha. Kangkaha itu eksternal, syari, ya kan? Sorry itu. Kabongka itu penting. Orang udah masuk Toriko itu kan mesti dia tahu kabongka itu tembus akunya itu dari titik ini ke titik ini gitu. Makanya bisa bikin D4 kecil. Biasa hadir dalam nama, di eksis dalam nama-namanya, kok hanya eksis di dunia buatan nggak bisa itu kan. Nggak mungkin. Kekuatannya kan cuma D4. Apa sih D4? Nah, katanya kan apa sih D4? Ngomong kayak gitu itu kalau sudah punya dunia buatan dah. Kalau belum, kamu jangan bilang kata Bang Aswar apa sih D4. Nah itu kamu kacau lagi. Coba mana buatan dunia buatanmu itu mana? Itu. Mana wajahmu
di dimensi keempat? Mana wajahmu di dimensi kelima? Mana wajahmu di dimensi keenam? Kalau wajah di dimensi ketiga lagi setengah mati nih, udah dikasih macam-macam ini. Ya, bedak segala macam ini ya, jenis-jenis vitamin ini udah dikasih. Tapi mana wajahmu di alam nama-namanya? Mana wajahmu di alam ini? Itu harus terwajah. Nah itu ya, jadi itu mesti berdedikasi, terutama teman-teman yang sudah masuk Toriko itu berkewajiban lah itu. Bahwa akunya ini tidak hanya eksis di wajah. Syariat Nabi kita itu kan eksisnya aku itu dari kemanusiaan sampai ketuhanan. Amanu wa amilu solihat itu suatu bahwa aku itu wajahnya di mana-mana. Sebenarnya itu dasarnya saya bikin ya D3 biar aku itu eksis gitu. Kalau di D3 kan sejak lahir itu. Lahir ke dunia itu pasti sudah eksis aku itu di wajah orang. Anak-anak itu jangan jangan dijebak ke dunia digital loh, misalnya habis waktunya padahal dia belum eksis di D4, belum eksis di D5. Ya, belum eksis di D10, sudah habis, sudah 60-70 tahun gara-gara kebanyakan ikut konten kreator iku ono ae sing digawe. Pacaran kok di konten kreator ya, ya itu yang mengkhawatirkan Gita Wirjawan. Kok ngeri ya? Wong tanpa dunia digital aja loh Indonesia itu nggak mampu ke D4. Ini kok ditambah dengan dunia digital itu. Itu. Sekolah harus tahu itu gunanya itu sekolah itu biar aku itu bisa eksis di alam-alam yang tinggi. Makanya orang berat itu kalau kita ngajar dia beragama tertawa. Wong aku muai lorong iso eksis di dunia buatan kok merasa kamu sudah hebat. Wong aku muai kok eksisnya di tubuh, eksisnya di digital, penuh itu jejakmu. Kok ngajak kita cerdas. Kamu aja ndak cerdas. Itu repotnya. Kita punya tanggung jawab karena agama kita ini, toriko kita itu kan pada aku itu dibebankan. Ya, ya kalau kita cinta dengan toriko kita, kalau kita cinta dengan agama kita, mesti eksis di segala alam, harus yang paling canggih malah. Ya, harus yang paling canggih. Wajah ayo wis penuh tempelan koyo. Tempelan koyo, geliga, segala macam geli lah. Iya, nah itu kan pada akhirnya agama ini akan hancur oleh penganutnya sendiri. Ya, kan? Seperti itu. Pada akhirnya itu agama ini akan hancur bukan karena orang yang beragama itu, akunya itu hanya eksis di tubuh dan di digital, tidak eksis di alam buatan, tidak eksis di alam abstrak, itu tidak eksis. Tidak eksis di dalam kehidupan, tidak eksis di alam kuantum, tidak eksis di alam nama-nama Tuhan. Padahal ya Nabi ini itu ya Allahu Akbar ya, the greatest dari eksisnya tubuh sampai eksis dalam nama-nama agung gitu. Jadi ya wajib lah teman-teman itu meneliti
konteks aku yang hadir pada orang. Wajib. Ya, terutama yang sudah punya toriko, beban kemuliaan guru-guru kita itu kan kita bawa-bawa ya. Jadi guru pintar. Kemuliaan agama itu tanggung jawab kita gitu. Wong hanya bikin dunia buatan loh kok. Angel. Sampai jadi TKI di Hong Kong. Itu kan kasihan. Karena di sini tidak bisa bikin dunia buatan loh. Padahal di sana ya belum sunat. Tapi udah pintar bikin dunia buatan. Itu kan hal yang ya bangsa kita itu ya gini. Suruh bayar pajak tapi ya Jadi yuk kita ini lagi gitu loh. Minimal tuh setara dengan mereka dalam hal kecerdasan membuat dunia buatan. Oh itu gagah itu kita. Wong Toriko itu gagah. Dunia buatannya A, B, C, D. Jangan pas sekali masuk ke dunia buatan, nama Aswar, pekerjaan di PT Mencari Cinta Sejati. Aduh, yes, malas berteman. Malas berteman. Itu kita bertanggung jawab itu ya. Kita bertanggung jawab karena kita ini ya membawa nama Nabi ya. Bawa nama Nabi. Kita mesti punya karakteristik yang pemahaman yang memfasilitasi transformasi aku itu. Saya kira itu dulu. Ini ternyata ada sesi jam 9 gitu. Selasa. Jadi kalau Selasa sama Kamis itu ya seperti biasa, sesinya full sampai malam. Dan aku itu ya harus neliti konteks aku yang hadir pada orang. Kita mesti jauh lebih ini ya belajarnya itu karena kita ini membawa nama guru, membawa nama Nabi itu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Yang mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC bulan ini, Jumat besok ya. Bagi teman-teman yang mau daftar atau teman-teman alumni yang mau riset, segera japri ya. Terakhir pendaftaran Kamis besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.